Grace, aku tinggal di Amerika. Hari ini aku bakalan bikin batagor karena bakalan ada pesanan dari gereja. Aku tinggal di New Hampshire, jadi di stateku ini tuh orang Indonya banyak banget. Hari ini gereja aku juga khusus gereja Indo dan yang pesen tuh orang Indo semua. Bakalan bikin 16 order dan ini aku baru banget bangun sih, ngantuk. Tapi harus bangun pagi karena kan bikinnya bakalan banyak kan, 16 box. Natalnya udah dipasang karena ini udah bulan November. Bentar lagi Natal. Di luar sih udah dingin sih. Ini halaman depan rumah aku. Ya emang sih ini kayak ada matahari ya, tapi di luar itu 36 Fahrenheit. Kalau Celsiusnya berarti kayak sekitar 1 derajat Celcius. Di Amerika ini pakainya dia ukurannya Fahrenheit, nggak pakai yang kayak Indonesia Celsius. Terus beberapa timbangan kayak pound gitu. Biasa di Indo kan kita pakainya kilo ya, kalau di sini pound. Terus kayak tinggi itu kita pakainya 5 feet. Misalnya di Indo kayak 160 cm, tapi di sini tuh pakai feet, terus pakai inches. Aku kalau ditanya berapa tinggi kamu, aku pasti udah lupa tuh berapa, harus nyontek lagi kan. Oke, kita mulai bikin batagor aja. Jam 5 pagi, pertama-tama biasa aku ngurusin bumbu kacangnya dulu, karena ini nanti mesti dibungkus satu-satu dan biasanya memakan waktu yang cukup lama ya, 1 jam gitu aku ngerjain ini. Jadi dulu awal-awal aku jualan tuh karena ada teman aku lagi hamil. Terus aku kan suka masakan tiap hari. Nah waktu itu aku masaknya batagor. Terus dia bilang, "Beb cobain dong." Akhirnya aku kasih kan ke dia. Terus pas ke beberapa waktu kemudian dia tuh kayak bilang, "Beb aku mau order dong batagor yang kemarin." Dia tuh suka sama rasanya. Nah habis itu daripada aku bikin cuma satu ya kan, iseng-iseng aku open PO. Nah open PO pertama tuh kayak dapat 27 order. Dan waktu itu tuh aku kayak nervous banget ya. Tapi waktu itu ada suami yang lagi bantuin karena dia lagi ambil off lama. Terus aku tuh kayak belum berpengalaman. Aku tuh masaknya kayak dari pagi-pagi gitu, cuma aku belum prepare semuanya dan kelabakan banget, tau gak sih, kayak kejar time dan kuku banget. Ternyata kalau jualan itu kayak harus di prepare, kita harus kayak telur gitu, kayak sebelumnya gak apa-apa, terus bumbu kacang, kecuali adonannya itu harus fresh. Nah itu sih aku belajar banyak ya. Sekarang ini puji Tuhan langganan aku tuh banyak, langganan tetap. Dan di New Hampshire ini tuh banyak banget orang Indonesia, kayak 17% kali ya, dan sekarang tuh lebih banyak banget yang datang. Nah langganan aku tuh ada yang dari pabrik, jadi mereka tuh pada kerja di pabrik dan mereka tuh sering beli di luar karena mereka gak sempet masak. Hari ini aku diminta tolong buat gereja bikinin pesanan karena gereja aku kan mau Natal. Biasanya kita tuh saling andil lah untuk cari-cari dana kan, tambahan buat Natal. Salah satunya caranya itu dengan jualan makanan di gereja, dan nanti sebagian itu bakalan dikasih buat gereja dananya. Menunya ada beberapa ya, gak cuma aku yang jualan hari ini. Ini batagor aku bakal potongin ayamnya dulu. Sekarang diambil dagingnya aja, jadi kulitnya gak aku pakai, bakalan aku simpen. Nanti ayam ini bakalan di blender bareng ayam, garlic sama udang kering. Dibersihin ya, kotor ya. Thank you. Udah di blender, tinggal dicampur pakai tepung, pakai telur. Terus kita bakalan bumbuin pakai lada, kaldu, garam, dicicip sampai rasanya pas dan diaduk sampai rata. Kalau udah isiannya itu ditaruh di dalam kulit pangsit dan ditem tahu. Kalau kita udah isi langsung digoreng, masukin ke minyak panas karena teksturnya nanti takut jadi nggak nempel lagi di tahunya gitu. Terus adonan aku tuh gendut-gendut ya, jadi itulah keunggulan aku, makanya orang suka karena mereka bisa ngerasain dagingnya. Tapi karena adonannya gendut, jadi aku nggak bisa cepet-cepet gorengnya, itu harus lama supaya dalamnya mateng.
cepet-cepet diselesain. Jadi karena ini hari Minggu, suami aku bakalan bantuin aku. Dia bagian packing, nimbang, sama gunting-gunting batakornya biar gampang dimakan. Anaknya rapi banget suami aku, jadi kalau dikerjain dia udah pasti beres. Ditata bakal dibawa satu box gini. Udah sampai di gereja aku, namanya Bethel Church. Tuh anak aku nggak mau diem ya, lari-lari mulu. Ini nanti bakalan ditaruh display di depan, disiapin meja buat orang-orang pesen dan beli. Semuanya udah pesanan orang sih, jadi kayak sisanya cuma dikit aja. Udah pulang gereja. Nah ini sekarang aku mau pergi ke Portsmouth buat pergi ke toko yang serba $5 karena lagi mau cari barang. Perjalanannya dari kota aku Somerswood itu sekitar setengah jam dan kita langsung lewat tol aja. Jalan di Amerika ini semua ada speed limitnya. Kalau kita lagi di tol gini 60 lah, 60. Nggak boleh di bawah itu, nggak boleh di atas itu ngebut, karena biasa kadang-kadang suka ada pak polisi dan kalau ketangkep tuh bisa rempong. Ini aku tinggal di kota kecil, tapi kota kecil aku ini deket sama gunung, terus banyak alamnya, kayak ada pantai, terus deket juga sama kota downtown yang kota nggak gitu gede. Dan kalau mau ke Boston itu deket sih, sekitar 1 jaman dan lewatnya tol yang sama. Cuaca hari ini udah dingin 40 derajat Fahrenheit, tapi dia tuh kayak berangin banget hari ini. Nah, state aku New Hampshire itu biasanya dikenal juga dengan nama New England. New England itu terdiri dari 6 state, yaitu antara lain kota aku New Hampshire, Maine, terus ada Vermont, Rhode Island, Connecticut, sama Massachusetts. Makanya nama-nama kotanya dan bangunannya itu masih kayak Inggris-Inggris gitu. Karena kata suami aku ya, dia cerita dulu tuh kota ini bekas dijajah orang Inggris. Nama kota-kotanya kayak Dover, Portsmouth, terus Durham, Berlin, Manchester. Nyetir di sini tuh rapi dan teratur, cuma banyak peraturannya. Kalau kita nyetir mesti perhatiin garis-garis jalan. Kalau di Indo kan gak ada yang peduli kan, kayak belok kiri, belok kanan, gak ada aturan. Kalau garisnya putus-putus gini artinya kita boleh pindah ke kiri, ke kanan, tapi mesti rating dulu dan harus selalu ngelihat blind spot, nengok kepalanya ke sebelah kiri atau kanan sebelum pindah. Mau dapet SIM di sini juga nggak gampang karena ada tesnya di jalan langsung dan yang pengujinya itu bakalan ngelihat. Kalau sampai kita lupa nengok itu juga bisa nggak lulus. Dan jarak antara mobil aku sama mobil depan itu harus ada ya, karena lihat aja tuh, kalau terlalu deket itu bakalan dikira tailgating, kayak ngebuntutin. Orang di sini semuanya sadar peraturan, karena kalau ketangkep juga biayanya nggak main-main ya, mahal. Dan takut aja nggak sih kalau urusan sama polisi, ngeri gitu. Nah udah sampai nih di plaza, banyak toko-toko, tapi hari ini aku mau ke Five Below. Toko Five Below itu semuanya $5, kadang ada yang di bawah $5. Jualannya macam-macam ya, ada peralatan tulis, makeup, alat-alat kecantikan buat mandi, tools, ada boneka, ada mainan anak, pokoknya lucu-lucu sih, unik-unik. Lumayan ya kan, kayak misalnya kita mau cari casing atau buat tempelan HP, semuanya mendingan di sini daripada ngapain cari yang mahal-mahal. Tuh lihat casingnya $5 pun lucu kan, ada yang 3D.
kalau ngeliatin yang anget-anget gini udah langsung, karena aku nggak kuat dingin. Sebenarnya tinggal di sini tuh dingin banget karena ini tuh udah di wilayah yang di pojoknya Amerika dan di mana udah deket sama Kanada. Kebayang nggak sih dinginnya? Ini aku mau cari pulpen karena aku mau bikin buat LS extension. Aku kan juga ngerjain LS, jadi bisa buat mappingnya itu loh. Ini kalau mau lihat jepit-jepit buat hairstyle, terus topi sama kaos-kaos tuh lumayan lucu-lucu dan bahannya juga lumayan ya, bukan yang kayak murahan gitu. Ini kaos kakinya tebel dan anget, dan motifnya kan lagi Christmas, deket Christmas. Ada sandal-sandal juga murah, semuanya $5. Ini kaos-kaos ya biasa, ada buat anak, kaos buat cowok, buat cewek. Ini aku di section cewek, macem-macem lucu-lucu kan. Jordan mau beli Horsey, mainan kesukaannya. Dia lagi jalan mau bayar sendiri. Horsey-nya harganya $5. Saatnya pulang, udah selesai belanja. Daunnya udah mau rontok, bentar lagi bakalan winter dan salju. Sekian buat vlog aku hari ini. Makasih ya udah nonton. Jangan lupa di like, subscribe, sampai ketemu lagi di lain vlog.